Besar imanmu. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Matius 15 ayat 28. Sahabat Iktus, kebahagiaan seorang ibu adalah melihat kebahagiaan anaknya. Tapi bagaimana seandainya anaknya berada dalam keadaan menderita, bahkan sangat menderita? Bukankah hal ini menjadi pukulan yang berat bagi seorang ibu? Ini hanya merupakan sebuah contoh persoalan hidup, dan masih ada begitu banyak persoalan yang membuat seorang menjadi lemah, berduka, dan putus asa. Jika berada dalam situasi seperti itu, apa yang sepatutnya kita lakukan? Mari belajar dari seorang ibu yang ada di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Inilah kisah tentang orang non-Yahudi yang mendapatkan belas kasihan Kristus. Inilah secercah terang yang akan menjadi penyataan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Lukas 2 ayat 32. Yesus menyinggir ke daerah Tirus dan Sidon, mencari wanita yang malang ini untuk menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkannya. Beberapa poin penting dalam perikop ini menjadi pelajaran berharga buat kita. 1. Persoalan yang dihadapi. Daerah Tirus dan Sidon adalah daerah orang-orang kafir, daerah orang keturunan Yunani, bukan Yahudi. Orang yang berasal dari daerah ini tergolong orang yang najis dan sangat kotor. Ada seorang perempuan yang datang kepada Yesus, ayat 21. Secara etnis, dia bukan orang Yahudi. Secara keagamaan, dia kafir. Secara jenis kelamin, dia wanita. Dan lebih parah lagi, dia adalah seorang ibu yang anaknya kerasukan roh jahat dan sangat menderita, ayat 22. Lihatlah, dosa selalu identik dengan penderitaan. 2. Cara menghadapi persoalan. Pertama, wanita ini datang kepada Yesus sebagai alamat yang tepat. Ayat 22. Kedua, ia berseru, tandanya ia sungguh-sungguh. Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ayat 23. Lalu para murid pun mengusirnya, suruhlah ia pergi. Ayat 23. Belum lagi Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat 24. Ketiga, tetapi wanita itu semakin mendekat dan menyembah. Keempat, ia memiliki sikap rendah hati. Ketika Yesus menyapa dengan sebutan anjing, ayat 26, ia menjawab, "Benar Tuhan," yang menunjukkan kerendahan hatinya. 3. Jawaban atas persoalan. Ia keluar dari perjuangan imannya dengan pujian dan jawaban. Iman dari perempuan ini sungguh menjadi perhatian Yesus. Ia memuji, "Hai ibu, besar iman." Perubahan sapaan anjing menjadi ibu menunjukkan bahwa Yesus telah menerimanya sebagai anggota keluarga Allah. Yesus sedang mengajarkan para muridnya bahwa keselamatan diberikan kepada segala bangsa, termasuk kepada wanita ini. Di akhir kisah ini, ia menerima jawaban atas persoalan hidupnya. Seketika itu juga anaknya sembuh. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, persoalan apa yang sedang kuhadapi saat ini? Bagaimana caraku menghadapi persoalan ini? Bagaimana cara Tuhan menjawab persoalan hidup yang kuhadapi? Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkaulah yang berinisiatif datang kepadaku untuk menolongku. Tidak ada tempat lain yang menjadi alamat tepat untukku mendapatkan pertolongan. Semakin mendekat kepadamu dan mempercayaimu sepenuhnya, meski jawaban atas persoalanku belum terrealisasi. Aku tahu bahwa Engkau menginginkan diriku dekat padamu daripada semua hal yang lain. Terima kasih karena Engkau menyadarkan kasih-Mu yang Engkau bagikan kepada bangsa-bangsa. Aku akan terlibat dalam misi-Mu
karena keselamatan telah Engkau sediakan bagi segala suku bangsa. Amin. Iman yang besar lahir dari kegigihan menghadapi tantangan besar.